Bayangkan sebuah organisasi teroris yang tiba-tiba muncul dari gurun Suriah, menyapu kota demi kota seperti badai hitam. Tetapi yang lebih misterius adalah satu pertanyaan yang menghantui dunia. Apakah mereka benar-benar lahir dari kekacauan, atau diciptakan oleh tangan-tangan yang jauh lebih besar? Dari sinilah cerita kita dimulai di sebuah persimpangan gelap antara fakta, teori, kepentingan politik global, dan tragedi manusia. Kisah tentang ISIS bukan hanya tentang teror, bukan hanya tentang kehancuran kota-kota Timur Tengah, tetapi juga tentang pertanyaan besar yang terus membelah opini publik. Apakah ISIS murni lahir dari ekstremisme dan kekosongan kekuasaan? Atau apakah ada negara besar di balik layar yang secara tidak langsung atau bahkan sengaja membiarkan monster itu lahir? Untuk menjawabnya, kita harus menembus kabut sejarah, menggali dokumen-dokumen yang sempat bocor, membaca ulang peristiwa di Irak, Suriah, dan Afghanistan, lalu melihat bagaimana setiap kebijakan internasional membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih gelap. Kita kembali ke tahun 2003, invasi Irak oleh Amerika Serikat. Ketika pasukan AS menggulingkan Saddam Hussein, sebuah kekosongan raksasa muncul. Struktur militer Irak dibubarkan. Ratusan ribu tentara veteran kehilangan pekerjaan, status, dan tujuan. Banyak dari mereka adalah perwira berpengalaman, menguasai taktik perang gurun, logistik, dan strategi gerilya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebagian besar pemimpin ISIS seperti Abu Muslim al-Turkmani, Haji Bakar, dan beberapa komandan puncak lainnya adalah mantan perwira intelijen dan militer Saddam. Sebuah dokumen intelijen Jerman yang bocor pada 2015 mengungkapkan bahwa perwira-perwira ini mendesain struktur ISIS seperti struktur militer Irak kuno, terorganisir, hierarkis, dan dingin. Lalu dari mana tuduhan bahwa Amerika membuat ISIS berasal? Teori ini muncul dari banyak celah sejarah. Pertama, kegagalan total Amerika dalam membangun kembali Irak, membuka ruang bagi Al-Qaeda Irak, yang kelak menjadi cikal bakal ISIS. Kedua, tindakan pendanaan kelompok-kelompok pemberontak di Suriah. Ketiga, dokumen Dia 2012, yang sempat viral karena menyatakan bahwa munculnya entitas seperti ISIS di Irak Suriah adalah sesuatu yang diketahui oleh intelijen Amerika sebagai kemungkinan. Bukan hanya itu, banyak negara menilai bahwa kebijakan AS terlalu membiarkan. Kritikus mengatakan, terlalu tepat untuk tidak tampak seperti kesalahan semata. Tetapi untuk memahami narasi ini, kita harus menelusuri dua dunia, dunia fakta, dan dunia persepsi yang berkembang. Fakta pertama, ISIS bukan organisasi yang muncul dari udara kosong. Mereka berkembang dari Al-Qaeda Irak AQI, dipimpin Abu Musab al-Zarqawi. Setelah tewasnya Zarqawi pada 2006, kelompok itu melemah, namun tidak sepenuhnya mati. Ketika Perang Suriah pecah pada 2011, kekacauan besar memberikan kesempatan hidup baru. Negara-negara asing masuk, masing-masing mendukung faksi berbeda. Amerika mendukung beberapa kelompok oposisi yang disebut pemberontak moderat. Namun di lapangan, batas antara pemberontak, ekstremis, dan kelompok bersenjata lain sangat kabur. Senjata-senjata bantuan termasuk buatan AS beberapa kali jatuh ke tangan kelompok ekstremis melalui jual beli gelap, penyerahan, atau perebutan. Fakta lain, ISIS tumbuh bukan hanya karena persenjataan, tetapi karena strategi militer yang sangat terorganisir. Inilah di mana para mantan jenderal Irak memainkan peran besar. Salah satu tokoh paling misterius adalah Haji Bakar, mantan kolonel intelijen Saddam. Dokumen-dokumen yang ditemukan oleh Der Spiegel menunjukkan bahwa Haji Bakar merancang struktur ISIS dari rumah-rumah mewah yang mereka rebut. Mereka membangun badan intelijen internal, divisi spionase, struktur kontrol wilayah, sistem ekonomi, hingga pajak. Semua seperti negara mini. Lalu dari mana muncul narasi bahwa Amerika terlibat? Narasi itu muncul dari beberapa sumber utama, klaim para politisi Timur Tengah. Beberapa pejabat Iran, Suriah, Irak, dan Lebanon menyatakan bahwa ISIS adalah alat atau produk sampingan dari kebijakan AS. Menurut mereka, hancurnya Irak dan kekacauan Suriah menguntungkan AS dan sekutunya. Dokumen bocor Dia ke 2012. Dokumen ini bukan bukti bahwa AS membuat ISIS, tetapi menunjukkan bahwa Departemen Intelijen Pertahanan AS mengetahui potensi terbentuknya kelompok ekstremis besar di wilayah Irak Suriah jika kekacauan terus berlanjut. Namun, kebijakan tetap berjalan. Kesalahan-kesalahan fatal militer AS.
Sejumlah laporan menunjukkan bahwa pasukan AS seringkali mengetahui pergerakan ISIS di awal pertumbuhan kelompok itu tetapi tidak mengambil tindakan. Kasus-kasus senjata AS di tangan ISIS. Foto-foto yang beredar menunjukkan Humvee, senapan M16, dan bahkan kendaraan MRAP jatuh ke tangan ISIS setelah pasukan Irak kabur dari Mosul tahun ke-2014. Pembebasan tahanan. Kamp Buka, tempat banyak tokoh ISIS ditahan, justru menjadi tempat radikalisasi dan konsolidasi mereka. Di sanalah Abu Bakar al-Baghdadi naik pangkat, dihormati, dan mulai menyusun jaringan. Semua itu memperkuat narasi konspirasi. Namun, di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa kebijakan AS juga jelas memerangi ISIS secara besar-besaran sejak ke-2014. Miliaran dolar dikeluarkan, ribuan bom dijatuhkan, dan ratusan target dihancurkan. Jadi mengapa ada yang percaya ISIS adalah buatan Amerika? Karena dalam politik internasional, persepsi sering lebih kuat dari realitas. Fakta bahwa kebijakan AS menyebabkan kekosongan kekuasaan di Irak membuat banyak pihak merasa bahwa ISIS adalah produk sampingan yang disengaja. Mari kita memperdalam puncak misteri ini. Ketika Mosul jatuh pada Juni tahun 2014, dunia terkejut tapi sebagian analis intelijen tidak. Mereka menganggap semua tanda-tanda sudah jelas. Pergerakan senjata, pendanaan dari pasar gelap minyak, jaringan operasi yang rapi. Mosul adalah momentum. ISIS memperoleh ratusan juta dolar dari bank-bank lokal, ribuan senjata modern, dan kendaraan lapis baja. Dalam semalam, mereka menjadi kekuatan militer paling kaya dan terorganisir di Timur Tengah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kelompok yang dianggap tidak penting tiba-tiba menguasai wilayah sebesar Inggris? Para penganut teori menuding bahwa Amerika sengaja membiarkan hal ini terjadi agar dunia mau menerima kehadiran militer AS kembali di Irak setelah mundur pada ke-2011. Teori lain mengatakan bahwa ISIS dimanfaatkan untuk menekan pemerintah Suriah. Teori berikutnya menuduh bahwa ISIS dipakai untuk menciptakan alasan intervensi baru yang memperkuat kepentingan geopolitik AS di wilayah itu. Namun fakta lapangan juga menunjukkan bahwa aksi ISIS seringkali tidak menguntungkan AS secara langsung. Mereka menyerang sekutu AS, membunuh warga negara AS, bahkan merusak posisi AS di diplomasi global. Secara rasional, sulit diterima bahwa AS menciptakan sebuah monster yang menyerang mereka sendiri. Tetapi teori konspirasi panjang umurnya, bukan karena benar, tetapi karena mengisi ruang ketidakpastian. Ketika tekanan dunia internasional meningkat, operasi anti-ISIS dimulai. Serangan udara koalisi internasional menghancurkan konvoi, gudang senjata, dan pos komando ISIS. Pada 2017, mereka kehilangan Mosul, Raqqa, dan sebagian besar wilayah. Namun narasi bahwa ISIS adalah boneka Amerika tetap hidup bukan karena bukti kuat, tetapi karena sejarah konflik Timur Tengah penuh dengan intervensi asing, rahasia gelap, dan permainan geopolitik yang tidak pernah jujur. Kisah ini bukan tentang kebenaran tunggal. Ia adalah labirin, fakta bercampur persepsi, dokumen berbaur asumsi, kesalahan dibaca sebagai kesengajaan, kebijakan kacau dianggap strategi rahasia. Itulah sebabnya mengapa narasi ini begitu kuat di benak publik. Pada akhirnya, ketika kita menarik napas di ujung cerita panjang ini, satu hal menjadi jelas, ISIS adalah hasil dari banyak faktor kekacauan perang, radikalisasi, ambisi kekuasaan, kehancuran negara Irak, perang Suriah, dan intervensi asing yang tidak pernah tersinkronisasi. Tetapi apakah mereka dibuat Amerika? Jawabannya tidak sesederhana itu. Yang jelas, kebijakan luar negeri AS berkontribusi pada terciptanya kondisi yang memungkinkan ISIS tumbuh, dan dunia pun tetap bertanya-tanya di balik bayangan gurun itu. Siapa yang benar-benar memainkan catur global ini dan siapa yang menjadi pionnya? Tetapi kisah ini belum berakhir, karena untuk memahami kompleksitas narasi tentang ISIS, kita harus masuk lebih dalam ke lapisan-lapisan yang nyaris tak terlihat oleh mata publik. Lapisan yang berisi jaringan intelijen, permainan sekutu regional, dan arus uang gelap yang mengalir tanpa identitas. Ketika dunia sibuk memandang Amerika sebagai pemain utama, ada kekuatan-kekuatan lain yang terlibat: Turki, Arab Saudi, Qatar, Iran, bahkan Israel. Masing-masing memiliki kepentingan, masing-masing memiliki jaringan. Dan dalam kekacauan seperti itu,
muncul narasi bahwa siapapun punya potensi membiarkan ISIS tumbuh jika itu menguntungkan strategi mereka. Namun kembali pada Amerika Pusat, tuduhan konspirasi ini. Untuk sebagian masyarakat Timur Tengah, AS dianggap sebagai negara yang punya catatan panjang dengan proxy war. Mereka mengingat bagaimana AS mendukung mujahidin di Afghanistan pada 1980-an untuk melawan Uni Soviet. Kelompok-kelompok itu kelak menjadi embrio Al-Qaeda. Lalu ketika Al-Qaeda bangkit dan menyerang AS, dunia bertanya, apakah ini balik menggigit tangan yang dulu memberi makan? Analogi inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa siklus serupa terjadi pada ISIS. Bahwa bantuan kepada pemberontak Suriah membuka celah bagi ekstremis menyusup. Bahwa keterlambatan AS menargetkan konvoi minyak ilegal ISIS di Suriah yang kala itu membawa jutaan dolar per minggu dianggap aneh. Mengapa menunggu begitu lama? Mengapa target-target minyak ISIS baru dihantam ketika Rusia ikut campur dan menekan narasi global? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi bensin bagi teori konspirasi. Di sisi lain, ada sebuah peristiwa yang semakin memperkuat narasi tersebut, kasus Camp Buka. Camp Buka bukan sekadar penjara biasa. Ia adalah universitas ekstremisme. Disinilah wajah-wajah yang kelak membangun ISIS bertemu, berdiskusi, merancang strategi, dan membangun kepercayaan satu sama lain. Abu Bakar al-Baghdadi, yang dipotret tersenyum saat dibebaskan pada 2009, diduga telah memperkuat jejaringnya di dalam kamp itu. Banyak yang mempertanyakan mengapa sosok seperti Baghdadi dilepas begitu mudah. Pihak AS menyebut bahwa saat itu Baghdadi dianggap tidak berbahaya. Tetapi sejarah membuktikan bahwa keputusan itu menjadi pemicu rantai peristiwa. Disinilah narasi konspirasi kembali mendapatkan pijakan. Bagaimana mungkin intelijen sebesar AS tak mengenali potensi bahaya? Apakah ini murni kelalaian? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sengaja dibiarkan? Namun, para pakar yang mempelajari dokumen deklasifikasi AS memberikan penjelasan berbeda. Menurut mereka, pada masa itu fokus intelijen adalah terhadap Al-Qaeda pusat, bukan individu seperti Baghdadi. Dalam konteks perang yang kacau, ribuan tahanan rendah risiko dilepaskan karena kapasitas penjara yang terbatas. Dengan kata lain, Baghdadi lolos karena ia bukan figur sentral kala itu. Tetapi bagi para pencari teori konspirasi, jawaban semacam ini dianggap terlalu kebetulan. Sementara itu, faktor paling penting yang menumbuhkan ISIS justru bukan negara besar seperti Amerika melainkan ketidakstabilan internal Irak dan Suriah. Ketika pemerintah Irak yang didominasi kelompok Syiah mengabaikan hak-hak minoritas Sunni, frustrasi berkembang. ISIS masuk ke wilayah-wilayah ini bukan sebagai penjajah, tetapi pada awalnya sebagai pelindung bagi Sunni yang merasa tertindas. Banyak warga lokal membuka pintu, bukan karena mendukung terorisme, tetapi karena benci kepada pemerintah pusat. Inilah fakta yang sering hilang dalam narasi global. ISIS tumbuh bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena kekuatan sentimen. Sentimen itu yang dimanfaatkan kelompok ini untuk membangun legitimasi. Di Raqqa dan Mosul, mereka merekrut ribuan anak muda dengan propaganda brutal namun efektif, menjanjikan kekuasaan, identitas, dan balas dendam. Pada fase ini, dunia menyaksikan bagaimana ISIS memproduksi video propaganda berkualitas tinggi. Banyak yang mengira mereka punya studio Hollywood rahasia. Padahal faktanya, beberapa anggotanya memang mantan mahasiswa teknik, multimedia, bahkan sinematografi yang direkrut dari Eropa. Mereka memanfaatkan teknologi digital, memadukan kekejaman dengan estetika visual yang menyeramkan. Lalu, bagaimana dengan pendanaan ISIS? Inilah titik yang memperumit teori bahwa ISIS adalah buatan negara asing. Karena kenyataannya, ISIS menjadi salah satu organisasi teroris paling mandiri dalam sejarah. Mereka tidak bergantung pada donatur besar. Mereka menguasai ladang minyak, memungut pajak, melakukan penyelundupan, memeras bank-bank lokal, bahkan memperdagangkan artefak kuno. Sebuah laporan PBB pada 2015 menyatakan bahwa ISIS menghasilkan 2-3 juta dolar per hari dari minyak. Angka yang mustahil jika mereka hanyalah pion suatu negara. Mereka membangun sebuah ekonomi bayangan yang nyata, berdiri di atas penderitaan jutaan orang. Namun, para penganut teori konspirasi tetap melihat celah. Mereka bertanya, bagaimana konvoi truk minyak bisa melintas ratusan kilometer tanpa terdeteksi pesawat Amerika? Apakah mungkin pasukan udara terbesar di dunia tidak melihat ratusan kendaraan yang bergerak dalam formasi?
Pertanyaan-pertanyaan ini terus memicu perdebatan sengit. Amerika berdalih bahwa alasan mereka tidak menyerang lebih awal adalah untuk menghindari korban sipil. Tetapi jelas, penjelasan semacam ini tidak meyakinkan bagi publik yang sudah terlanjur curiga. Sementara itu, Rusia mengambil kesempatan ini untuk memukul reputasi AS. Pada 2015, setelah Rusia turun tangan di Suriah, mereka merilis gambar satelit yang diklaim menunjukkan konvoi minyak ISIS melintasi wilayah perbatasan tanpa gangguan. Entah benar atau manipulasi propaganda, tetapi gambar itu semakin memupuk keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan dunia pun kembali terbelah antara fakta dan narasi. Di tingkat geopolitik, ISIS sebenarnya merugikan banyak negara. Iran, Irak, Suriah, Turki, dan bahkan Amerika sendiri menanggung kerugian besar. Tetapi teori ciptaan Amerika tidak mati, karena teori konspirasi tidak lahir dari logika melainkan dari keputusasaan dan ketidakpercayaan. Ketika kota Aleppo hancur, ketika Raqqa menjadi gurun beton, ketika Mosul berubah menjadi puing-puing, dunia bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab? Bukan satu negara, bukan satu aktor. ISIS adalah monster yang lahir dari kombinasi perang sektarian, kekacauan politik, intervensi asing, dendam sejarah, ambisi personal, dan kegagalan diplomasi global. Pada tahun 2019, ketika Baghdadi tewas di Idlib, banyak yang mengira cerita ini berakhir. Tetapi ideologi tidak mati bersama pemimpinnya. Kelompok-kelompok kecil yang terinspirasi ISIS masih bergerak di Afrika, Asia Selatan, dan sebagian Timur Tengah. Narasi bahwa Amerika menciptakan ISIS mungkin tidak pernah terbukti. Tetapi narasi itu hidup karena mencerminkan perasaan bahwa ada ketidakadilan besar dalam dunia ini. Bahwa negara-negara kuat sering mengambil keputusan tanpa memikirkan akibat bagi jutaan nyawa. Dan selama dunia tetap seperti itu, teori konspirasi tidak akan mati. Narasi ini mengajarkan satu hal, kebenaran sejarah tidak pernah tunggal. Setiap peristiwa besar adalah mozaik dari ribuan peristiwa kecil, keputusan, kebijakan, ambisi, dan kegagalan. ISIS hanyalah satu bab dalam buku panjang tentang bagaimana dunia memainkan catur geopolitik yang kejam dan rakyat kecil selalu menjadi korbannya. Namun perjalanan menggali narasi ISIS tidak cukup jika hanya melihat Amerika atau Irak. Untuk memahami seluruh gambaran, kita harus menelusuri jaringan kepentingan global yang bersilangan di tanah Timur Tengah. Karena kegelapan yang melahirkan ISIS bukanlah kegelapan satu negara, melainkan kegelapan kolektif. Mari kita kembali pada tahun 2011. Ketika Arab Spring terjadi, banyak negara di Timur Tengah mengalami demonstrasi besar. Rezim-rezim berusia puluhan tahun runtuh. Tetapi Suriah adalah anomali. Demonstrasi damai berubah menjadi perang saudara brutal. Ribuan kelompok bersenjata bermunculan, ada kelompok nasionalis, kelompok Islam moderat, kelompok jihadis, kelompok separatis Kurdi, dan puluhan faksi kecil tanpa ideologi jelas. Dalam kekacauan seperti ini, CIA menjalankan operasi Timber Sycamore, sebuah program rahasia untuk mempersenjatai pemberontak Suriah. Program ini didukung Arab Saudi, Qatar, dan beberapa negara Eropa. Program ini kemudian dikritik karena tidak mampu membedakan dengan tepat siapa yang benar-benar Maruet. Senjata-senjata yang dikirim dengan harapan melawan rezim Assad, pada kenyataannya sering berpindah tangan, direbut, dijual, atau dibelokkan. Video-video kemudian muncul memperlihatkan senjata AS, termasuk rudal TOW, berada di tangan kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Beberapa laporan bahkan menunjukkan bahwa senjata yang dikirim untuk kelompok A dijual ke kelompok B dan akhirnya dipakai kelompok C yang jauh lebih ekstrem. Fakta-fakta ini menjadi amunisi kuat bagi mereka yang percaya bahwa ISIS ada karena bantuan internasional yang salah sasaran. Tetapi lebih dalam lagi, ada sebuah misteri yang jarang disorot, perpindahan ribuan pejuang asing ke Suriah dan Irak. Bagaimana mungkin orang-orang dari Prancis, Inggris, Jerman, Indonesia, Malaysia, Tunisia, hingga Australia bisa masuk ke wilayah ISIS tanpa hambatan berarti? Ini menciptakan 3 pertanyaan besar. Bagaimana mereka mengetahui jalur masuk? Mengapa banyak negara gagal menghentikan keberangkatan warganya? Siapa yang memfasilitasi logistik perjalanan mereka? Beberapa dokumen menunjukkan bahwa jaringan perekrut ISIS bekerja sangat rapi melalui media sosial dan broker perjalanan. Tetapi sebagian analis meyakini bahwa intelijen negara-negara tertentu membiarkan arus itu terjadi pada awalnya.
Karena mereka menganggap para jihadis ini lebih baik berperang jauh di Suriah daripada membuat kekacauan di dalam negeri. Ini bukan teori kosong. Jurnal-jurnal akademik keamanan telah menulis tentang strategi externalizing jihad, yaitu menyalurkan ekstremis ke luar negeri daripada menahan mereka di dalam. Jika benar demikian, maka banyak negara ikut bertanggung jawab atas pertumbuhan ISIS. Dan ini kembali memperkuat narasi bahwa ISIS bukanlah entitas independen, melainkan hasil dari permainan politik global yang kotor dan berlapis-lapis. Tetapi untuk menemukan kebenaran, kita harus melihat sesuatu yang jauh lebih signifikan, pendanaan dan penyelundupan minyak ISIS. Selama bertahun-tahun, ISIS berhasil menjual minyak melalui pasar gelap. Minyak itu melewati jalur-jalur ilegal menuju Turki, Irak Utara, bahkan beberapa titik di Suriah yang dikuasai oposisi. Semua ini menuntut tingkat koordinasi yang mustahil tanpa keterlibatan jaringan negara atau mafia regional. Inilah mengapa banyak analis bertanya, bagaimana mungkin negara-negara besar tidak mengetahui jalur minyak ini sejak awal? Ada dua penjelasan besar. Negara-negara tertentu memang mendapatkan manfaat ekonomi. Amerika dan sekutu terlalu lambat bertindak karena fokus mereka berbeda. Ketika Rusia masuk perang pada 2015, mereka menyuarakan tuduhan bahwa Turki menutup mata terhadap minyak ISIS. Anker membantah keras, tetapi tekanan internasional semakin kuat. Fakta-fakta bahwa ratusan truk minyak berjalan bebas setiap hari menuju perbatasan memperburuk reputasi Turki. Walaupun hal ini tidak membuktikan Turki mendukung ISIS, tetapi menunjukkan bahwa jaringan kriminal di wilayah tersebut sudah jauh lebih kuat daripada pengaruh negara. Lalu kita masuk ke dimensi berikutnya yang tak kalah gelap, peran intelijen Suriah dan Iran. Beberapa laporan menunjukkan bahwa pada awal perang Suriah, rezim Assad membebaskan ratusan tahanan ekstremis dari penjara, termasuk beberapa tokoh yang kemudian bergabung dengan ISIS atau Jabhat al-Nusra. Kritik internasional menyebut bahwa Assad sengaja membiarkan kelompok-kelompok ekstrem berkembang agar dunia melihat oposisi sebagai teroris, bukan pejuang kebebasan. Hal ini menambah kompleksitas jika rezim Suriah membiarkan ekstremis tumbuh, dan Amerika membiarkan kekacauan terjadi, dan negara-negara Teluk mempersenjatai pemberontak, dan Eropa tidak mengontrol arus jihadis, dan Turki membuka jalur perbatasan. Maka monster itu bukan buatan satu tangan, melainkan buatan banyak tangan yang saling tumpang tindih. Inilah fakta yang paling mengerikan. ISIS adalah anak dari kegagalan kolektif dunia. Namun, teori bahwa Amerika membuat ISIS tetap hidup karena ada satu rantai kejadian yang terlalu kuat untuk diabaikan. Keputusan AS membubarkan tentara Irak pada 2003, ketika Paul Bremer, administrator AS di Irak, mengeluarkan kebijakan de-Baathification menghapus semua pengaruh partai Baath dan membubarkan tentara Irak 200,000 tentara dilucuti dalam satu hari. Mereka kembali ke rumah tanpa uang, tanpa pekerjaan, tanpa status. Sebagian besar dari mereka Sunni dan merasa dipermalukan oleh pendudukan Barat. Kelompok inilah yang kemudian menjadi tulang punggung ISIS. Dengan pelatihan militer profesional, informasi intelijen mendalam, dan pengalaman tempur puluhan tahun, para mantan perwira ini mengubah ISIS dari kelompok jihadis biasa menjadi kekuatan militer yang menakutkan. Fakta bahwa Amerika tidak memperkirakan hal ini memperkuat persepsi publik bahwa tidak mungkin intelijen sebodoh itu. Dan ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penjelasan resmi, teori konspirasi menjadi lebih mudah masuk. Satu hal yang jarang diketahui publik adalah bahwa beberapa perwira Saddam benar-benar membenci ideologi ISIS. Mereka bukan radikal agama, mereka pragmatis, militeris, dan oportunis. Mereka menggunakan identitas ISIS sebagai kendaraan untuk membalas dendam kepada pemerintah Irak dan pasukan asing. Baghdadi mungkin pemimpin spiritual, tetapi otak strategi banyak berasal dari mantan perwira Saddam. Bagaimana mungkin hal ini tidak terdeteksi intelijen internasional? Pertanyaan semacam ini membuat narasi semakin gelap. Jika Amerika begitu kuat, bagaimana bisa luput? Jika CIA begitu hebat, mengapa tidak melihat struktur komando ISIS? Jika Pentagon punya satelit yang bisa membaca nomor plat mobil, bagaimana mereka tidak melihat persiapan besar-besaran ISIS sebelum menyerang Mosul? Pertanyaan-pertanyaan ini berubah menjadi kecurigaan. Kecurigaan berubah menjadi asumsi. Asumsi berubah menjadi narasi. Narasi berubah menjadi kebenaran alternatif. Sementara itu, di dunia nyata, ISIS terus berperang. Mereka memusnahkan minoritas Yazidi,
memporak-porandakan kota-kota tua, merusak situs-situs bersejarah, dan memperbudak wanita. Foto-foto yang dirilis mereka bukan hanya propaganda, tetapi alat teror global. Dunia Barat merespons dengan ketakutan, Timur Tengah dengan kemarahan, dan sebagian masyarakat dunia dengan teori konspirasi yang semakin melebar. Ketika Baghdadi mendeklarasikan khilafah pada 2014, dunia memasuki babak sejarah baru yang dampaknya masih terasa hingga kini. Dan saat khilafah jatuh, teori bahwa mereka diciptakan Amerika tetap hidup. Karena teori ini bukan hanya tentang ISIS, tetapi tentang ketidakpercayaan terhadap kekuatan besar yang selama puluhan tahun memainkan geopolitik Timur Tengah tanpa konsekuensi moral.